Shalom teman-teman, sebentar lagi kita mau nyiapin waktu sebentar buat memuji dan menyembah Tuhan. Aku tahu seminggu ini mungkin banyak problem yang datang ke kita. Setiap dari kita dapat problem gitu. Terutama penyakit COVID-19 ini yang belum juga berakhir. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan pasti sanggupin kita buat lewatin ini semua. Sekalipun nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ikut cool dan sebagainya, tapi kita bisa memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun. Yuk mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami sembah Tuhan. Mari angkat satu pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Segalanya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Raja yang baik. Kami beri yang terbaik untukmu Tuhan. Kami puji Tuhan. Haleluya, Engkau Raja yang menyelamatkan kami Tuhan. Kau sungguh baik, sungguh baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami bersyukur Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Besaranmu
mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tutup bungkus kami ya Tuhan, Engkau siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang sembuhkan dan pulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kalau kami masih berkekurangan Tuhan, kami masih merasakan kosong di dalam hati ini, biar Engkau yang mengisi Tuhan. Biar Engkau yang mengisi segala kekurangan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi waktu Tuhan untuk bernafas dan menyembah-Mu ya Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama saya Chris di hari Minggu ini di ibadah online TAC yang ketiga teman-teman. Kita berdoa ya teman-teman ya, supaya kita bisa ibadah di ruangan lagi ya teman-teman ya. Kita nggak ibadah online terus. Namun di masa-masa sekarang ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita tetap berusaha buat connect, kita tetap berusaha buat terhubung melalui wadah atau teknologi yang ada teman-teman. Oke teman-teman, di hari Minggu ini, di hari ini teman-teman, saya mau share sesuatu yang mungkin udah jarang banget didengar gitu sama teman-teman semua, dan yang pastinya saya juga gitu ya. Bahkan mungkin udah jarang banget nih buat dipraktekin di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu teman-teman. Ada yang bisa tebak apa? Hari ini saya mau share tentang bersyukur teman-teman. Kebetulan hari ini saya pakai kaosnya juga pas nih, grateful gitu, bersyukur gitu ya. Kalau bisa dikasih judul gitu ya, judul sharing saya mungkin yang tepat, bersyukur dalam masa kesukaran gitu teman-teman gitu ya. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kayaknya bersyukur tuh akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang jarang kita dengar ya. Jarang kita dengar dan mungkin bagi sebagian orang jarang dipraktekkan juga gitu ya. Padahal saya mau bilang gini teman-teman, kita yang notabene-nya orang Kristen teman-teman ya, harusnya kita tuh erat banget sama kata bersyukur teman-teman. Orang Kristen harus jadi orang garis terdepan yang bersyukur dan yang hidupnya penuh sukacita teman-teman gitu ya. Karena begini teman-teman, saya percaya kita sebagai orang yang dipelihara Tuhan gitu ya teman-teman ya, pasti ada hal-hal yang bisa kita syukurin sehari-hari teman-teman gitu ya. Kalau kita masih punya tempat tinggal gitu teman-teman ya, kalau kita masih bisa makan sehari 2 atau 3 kali gitu ya, kalau kita bangun pagi masih sehat, masih fit, masih bugar, itu bukti pemeliharaan Tuhan teman-teman, dan itu sesuatu yang harus kita syukuri gitu teman-teman. Karena begini teman-teman, keadaan di luar sana semakin gak kondusif gitu teman-teman, keadaan di luar sana semakin gak baik gitu. Mungkin yang di luar sana keadaannya gak sebaik keadaan kita sekarang-sekarang ini teman-teman gitu. Jadi seharusnya menurut saya nggak ada alasan banget buat kita nggak bersyukur teman-teman, bener deh gitu ya. Nah teman-teman, karena itu saya mau ngajak teman-teman buat ungkapkan, atau mungkin bisa lebih tepat dibilang menyatakan rasa syukur ini yuk teman-teman. Dengan apa? Dengan tindakan nyata teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang kecil teman-teman gitu ya. Contohnya dengan ya simpel aja, seperti berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Hal simpel aja sih teman-teman, hal kecil. Contohnya gitu kan, di masa-masa kayak gini jarang orang yang mungkin keluar pergi makan gitu ya. Kebanyakan pesan ojek online, Gojek atau Grab gitu ya, buat pesan makanan gitu ya. Nah saya juga kebetulan begitu teman-teman, lebih sering nge-Grab lah, hampir tiap hari gitu kayaknya gitu ya. Nah contohnya hal simpel aja, tindakan nyata yang bisa kita lakukan gitu ya ke mereka ya, ke abang Grab gitu ya. Contohnya kita bisa kasih tip gitu, mau 5.000, 10.000 terserah teman-teman, sama teman-teman masing-masing. Tapi yang saya mau bilang adalah coba yuk di masa-masa seperti ini kita coba untuk nyatakan ucapan syukur kita dengan tindakan nyata gitu teman-teman. Kalau kita bisa bersyukur di masa-masa seperti ini, bagus teman-teman, bagus gitu. Tapi aku mau ajak teman-teman semua buat naik satu level lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Jadi nggak cuma kita punya
rasa syukur aja di dalam hati, tapi kita benar-benar bisa nyatakan rasa syukur kita gitu dengan tindakan yang nyata gitu ya. Karena saya percaya setiap kita pasti bisa memberi sesuatu teman-teman gitu ya. Saya percaya kita semua adalah orang yang diberkati, adalah orang yang dipelihara Tuhan ya. Amin ya teman-teman ya. Maka itu setelah kita terima berkat dari Tuhan, seharusnya sebagai orang diberkati kita juga harus memberkati teman-teman, karena yaitu yang Tuhan mau gitu ya. Tuhan mau kita jadi saluran berkatnya Tuhan teman-teman gitu ya. Gini ya teman-teman, di saat-saat seperti ini saya yakin banget 100% banyak banget orang yang butuh dukungan kita teman-teman. Mungkin secara fisik mereka ini baik-baik aja, mungkin secara badan mereka sehat-sehat aja gitu ya. Tapi gini teman-teman, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Bagaimana dengan jiwa mereka gitu loh? Gak lucu juga gitu ya, gak bagus juga, gak baik juga kalau misalnya fisiknya day by day, hari demi hari sehat gitu ya, karena banyak istirahat, mungkin gak banyak activity gitu ya. Tapi jiwanya menurun gitu kondisinya, jiwanya nggak sehat gitu, nggak bagus juga kayak gitu teman-teman ya. Belakangan ini banyak banget orang depresi, banyak banget orang stres gitu teman-teman ya. Entah itu karena faktor eksternal gitu, wabah COVID-19 ini, atau juga karena faktor internal gitu, di rumah, karena sering di rumah, intensitasnya bertambah, ketemu sama keluarga gitu segala macam teman-teman ya. Dan itu lazimnya gitu ya, yang aku lihat tingkat keributan gitu di keluarga gitu bertambah gitu ya. Buktinya kalau kita lihat statistik dari berita kemarin katanya angka perceraian bertambah gitu ya, angka KDRT bertambah gitu ya. Ini artinya ya selain ada faktor eksternal ya ada faktor internal yang sebenarnya bikin orang depresi atau stres juga gitu ya. Stres itu dari luar dan dari dalam juga gitu ya. Nah, hal-hal ini membuat orang tertekan, hal-hal ini membuat orang stres teman-teman gitu ya. Nah, maka itu saya mau ajak teman-teman, yuk teman-teman, mari kita jadi orang yang menyatakan ucapan syukur kita dengan memberi gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang simpel, mulai dari hal-hal yang kita punya gitu teman-teman. Bisa dimulai dari contohnya misalnya memberi support, mendoakan teman-teman. Itu juga tindakan nyata ucapan syukur kita teman-teman gitu ya. Coba deh teman-teman, kita semua masing-masing pikir gitu, apa yang bisa kita lakukan bagi orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Setelah itu, setelah tahu kita bisa ngapain gitu, yuk kita bertindak, kita lakuin sama-sama gitu ya. Take action teman-teman di masa-masa seperti ini gitu. Nah teman-teman, sebentar lagi saya mau bagi gini teman-teman, di masa-masa seperti ini kita sebagai anak Tuhan, apa sih sebenarnya hal yang harus kita lakukan gitu teman-teman gitu ya. Ada beberapa hal teman-teman. Hari ini saya, ya mungkin banyak sih teman-teman, cuma mungkin hari ini saya akan bagi 4 poin aja teman-teman gitu ya. Semoga ini bakal membantu kita semua untuk kita bersikap di dalam masa-masa seperti ini teman-teman. Yang pertama teman-teman, kita mulai ya. Kesatu adalah mengandalkan Tuhan teman-teman. Mengandalkan Tuhan gitu ya. Ini kesannya kata-kata yang klise, kesannya kata-kata yang simple gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya mengandalkan Tuhan ini seringkali luput dari perhatian kita teman-teman. Luput bahkan dari kehidupan anak-anak Tuhan sekarang ini. Kenapa gitu teman-teman? Gini teman-teman, karena sekarang ini kan kita sedang berada di masa sulit gitu ya, masa yang sukar gitu teman-teman ya. Dan biasanya manusia gitu ya punya tendensi atau punya kecenderungan buat ketika mereka di masa sulit, mereka tertekan, mereka depresi gitu teman-teman ya. Mereka punya kecenderungan bahwa mereka fokusnya sama masalah yang ada gitu ya. Nah kita sebagai anak Tuhan gak boleh gitu teman-teman. Kita sebagai anak Tuhan dan kita tahu kebenaran teman-teman ya, kita harusnya kita fokus sama Tuhan gitu. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang memelihara, kita punya Tuhan yang menyertai gitu. Jadi jangan sampai kita cuma lihat masalahnya aja,
cuma fokus sama masalahnya aja, tapi kita lupa gitu, kita nggak fokus sama Tuhan, kita nggak lihat ke arah Tuhan gitu loh. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jangan lupa kalau kita punya Tuhan tuh yang kasih breakthrough gitu ya, Tuhan yang memberi jalan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai gitu ya teman-teman ya. Firman Tuhan berkata begini teman-teman, di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah gitu. Ini sebuah ayat yang menurut saya bagus banget teman-teman gitu ya. Di saat seperti ini yuk teman-teman, saya mau ajak, yuk mari kita nanti-nantikan Tuhan yuk. Nanti-nantikan Tuhan itu maksudnya apa sih teman-teman? Maksudnya adalah yuk mari kita andalkan Tuhan lebih dan lebih lagi gitu di saat seperti ini gitu ya. Kalau di daily activities kita sebelum kita masuk masa-masa kayak gini aja, kita harus andalkan Tuhan teman-teman ya. Apalagi nih masa-masa seperti ini, yuk teman-teman bergantung sama Tuhan lebih lagi, andalin Tuhan lebih lagi teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Dengan cara demikian teman-teman, saya percaya kita semua pasti bisa dapat kekuatan yang baru. Bahkan kita bisa dapat cara pandang yang baru juga gitu. Jadi kita tuh jadi pribadi yang bisa menyikapi apa yang terjadi di masa-masa sekarang ini dengan lebih bijak, dengan lebih berhikmat. Kita bisa ngasih tindakan yang tepat gitu. Kita bisa lebih bersikap yang lebih tepat gitu teman-teman di masa seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Amin ya teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah jangan khawatir dan minta teman-teman. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur gitu. Teman-teman, di saat seperti ini, yuk coba buat kita nggak khawatir gitu. Caranya gimana? Cara begini teman-teman, ketika kita banyak sesuatu yang kita gumulkan, ketika banyak sesuatu yang bikin kita depres, stres, galau gitu ya, atau bahkan kita bercampur aduk gitu rasanya ya, kita punya unek-unek segala macam. Aku mau bilang gini teman-teman, yuk kita nyatakan itu semua sama Tuhan, kita curahkan semua yang kita rasain itu sama Tuhan teman-teman, gitu ya. Daripada bingung, galau, cemas dan lain-lainnya teman-teman gitu, perasaan-perasaan negatif, rasa-rasa negatif, yuk teman-teman kita ungkapkan semuanya sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan, kita unek-unek kita keluarin sama Tuhan, jangan disimpan-simpan. Mau cerita sama kakak rohani gak? Boleh. Mau cerita sama mentor boleh gak? Boleh. Mau cerita sama gembalaku boleh gak? Boleh gitu ya. Tapi teman-teman ingat, sebelum kita cerita sama semuanya itu, kita punya Tuhan yang maha mendengar. Kita punya Tuhan yang sejati gitu. Kita punya Tuhan yang mau dengar keluh kesah kita. Kita punya Tuhan yang mau dengar segala persoalan kita. Yuk, mari kita datang sama Tuhan dulu, gitu ya. Kita curahin aja semua. Gak harus ngomong formal, gak harus pakai kata-kata puitis, gak harus pakai kata-kata yang bagus, yang indah-indah. Cukup datang apa adanya. Nyatakan apa yang kita rasa, apa yang kita gumulkan. Yuk, bilang sama Tuhan gitu. Ngadu gitu sama Tuhan. Apa yang kita minta sama Tuhan gitu. Saya percaya teman-teman, kalau kita lakukan itu, Dia pasti kasih terobosan dalam hidup kita, dalam problem kita, dalam menghadapi segala problem yang ada, dalam segala obstacle yang ada. Dia pasti kasih terobosan teman-teman. Mungkin gak cepat, mungkin ya nanti gitu, sesuai waktunya Tuhan. Namun saya percaya gini teman-teman, meskipun kita belum lihat breakthrough-nya, terobosannya, saya percaya kalau kita benar-benar ngadu sama Tuhan, kita minta sama Tuhan breakthrough teman-teman, ada satu hal yang pasti terjadi teman-teman, saya yakin. Apa itu teman-teman? Hal itu adalah breakthrough di dalam hati kita teman-teman. Teman-teman, meskipun kita belum lihat masalah selesai, belum ada breakthrough dalam masalah kita, tapi ketika ada breakthrough di dalam hati kita, ketika kita ngalamin breakthrough di dalam diri dulu sebelum di luar, teman-teman, itu rasanya enak banget. It feels good teman-teman gitu ya. Mungkin kita lihat problemnya belum selesai, masalahnya belum selesai,
Cuma kita rasa damai sejahtera, kita bisa rasa sukacita gitu teman-teman. Yang tadinya rasa galau, rasa cemas, rasa nggak enak, rasa resah segala macam, Tuhan gantikan teman-teman dengan rasa damai sejahtera, ketenangan, sukacita, rasa-rasa yang baik teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman, yuk jangan khawatir, minta sama Tuhan, curhat sama Tuhan gitu teman-teman ya. Daripada kita cemas segala macam, yuk udah teman-teman kita keluarin, kita jangan benem-benem gitu. Kita ngomong sama Tuhan, kita kasih tahu Tuhan apa yang kita rasa gitu teman-teman. Amin ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga teman-teman, kita masuk poin ketiga. Poin yang ketiga adalah jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sembrono teman-teman. Saya baca ayatnya di Efesus 5 ayat 4. Oke, saya baca ayatnya teman-teman ya, di Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur teman-teman. Jadi di Efesus ini ngasih tahu hal-hal apa yang jangan dilakukan gitu ya. Dan di sini ada ditulis bahwa demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, ya jangan kita lakukan gitu teman-teman. Teman-teman begini ya, kita tuh anak muda seringkali gampang banget terpengaruh gitu ya. Entah itu terpengaruh sama pergaulan gitu ya, bisa juga dari sosial media, dari video-video yang kita tonton atau film yang kita tonton gitu. Kita gampang banget terpengaruh sama hal demikian gitu teman-teman ya. Nah biasanya yang lazim terjadi adalah hal tersebut dampak positifnya ada, tapi memang ada dampak negatifnya juga teman-teman. Ya mungkin hal tersebut kalau negatifnya ya bikin kita jadi misalnya jadi ngomong jorok, ngomong kasar, ngomong sembrono, kita keluar kata yang sia-sia, kita nyinyirin orang, kita gosipin orang, kita ngatain orang, bahkan mungkin dalam tahap terparah sampai mengutuk orang gitu teman-teman. Teman-teman, kalau kita terpengaruh sama hal ini, mungkin ada yang melakukan juga. Saya cuma mau bilang stop it teman-teman. Kita harus berhenti, kita harus cut ini semua gitu. Kalau misalnya kita banyak termasuk pandang nggak baik gitu teman-teman, saya percaya kita harus bijak gitu, milih apa yang mau kita asup, apa yang mau kita tonton teman-teman. Jadi yuk batasin teman-teman, dan kalau kita masih melakukan, kita harus stop teman-teman, kita harus berhenti gitu ya. Karena firman Tuhan bilang hal ini tidak pantas teman-teman. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita punya value-value yang berharga dalam hidup kita, dalam diri kita teman-teman. Dan saya mau bilang bahwa kita sebenarnya sebagai anak Tuhan harusnya perkataannya nggak murahan gitu. Karena apa? Ya kita tuh berharga teman-teman. Kita ditebus sama Tuhan dengan darah yang mahal gitu. Jadi teman-teman, sebagai pribadi yang mahal, yang valuable gitu teman-teman ya, punya value yang harusnya punya value yang berharga dalam diri kita. Yuk teman-teman, aku mau ajak, jangan kita keluarin kata yang murahan teman-teman. Jangan kita keluarin kata yang sia-sia, keluarin kata yang nggak baik gitu teman-teman. Karena apa? Karena kita pribadi yang berharga. Kalau kita pribadi nggak berharga, gak mungkin Tuhan Yesus mau mati buat kita. Kita ditebus dengan darah yang mahal, kita ditebus dengan darah yang tiada taranya teman-teman gitu ya. Jadi yuk teman-teman, jangan keluar kata-kata yang sembrono, jangan keluar kata yang sia-sia. Bijak yuk teman-teman di dalam berkata-kata, dalam menerima asupan juga harus bijak teman-teman, harus pilih-pilih teman-teman ya. Apalagi di masa-masa seperti ini, daripada mengutuk teman-teman, yuk teman-teman perkatakan berkat, perkatakan kata-kata yang membangun, perkatakan kata-kata yang positif gitu. Saya percaya itu semua bakal lebih berdampak yang baik bagi orang-orang sekeliling kita gitu ya. Sudah terlalu banyak orang-orang yang mengutuk, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang bilang yang nggak baik di luar sana teman-teman. Kita harus jadi orang-orang berbeda gitu teman-teman ya. Kita harus ikutin apa kata firman Tuhan di Efesus 5 ayat 4 tadi teman-teman ya. Amin ya teman-teman. Dan yang kemudian poin yang keempat adalah berdoa untuk bangsa teman-teman. Saya mau baca ayat dari Yeremia 29 ayat 7.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dah, itu ayatnya teman-teman. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu yang mau saya highlight. Yang terakhir teman-teman, saya mau bilang adalah gini teman-teman. Yuk di saat-saat seperti ini kita banyak berdoa buat bangsa kita, buat kota kita, buat negara kita teman-teman. Karena apa? Ujung-ujungnya untung kita juga teman-teman, gitu ya. Kalau kota kita sejahtera, kalau bangsa kita sejahtera, kalau negeri kita sejahtera teman-teman, kita juga orang yang dalamnya pasti absolutely sejahtera teman-teman, gitu ya. Jadi yuk mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Teman-teman, saya mau bilang bahwa jangan remehkan kuasa doa teman-teman ya. Mungkin teman-teman selama ini juga udah berdoa gitu, sampai sekarang ini jadi orang yang pesimis gitu, karena ketika kalian berdoa dan berdoa kalian gak lihat sesuatu. Teman-teman, saya percaya tetap ada sesuatu yang terjadi teman-teman, meskipun kita nggak lihat dengan kasat mata, tapi saya percaya ada sesuatu yang terjadi di luar sana teman-teman, gitu ya. Mungkin kita nggak tahu gitu, tapi saya mau bilang bahwa kuasa doa itu nyata teman-teman, gitu ya. Kuasa doa itu nyata teman-teman. Jadi saya mau bilang sekali lagi, jangan remehkan kuasa doa teman-teman. Ketika anak-anak Tuhan bersatu berdoa bersama-sama, saya percaya ada sesuatu yang terjadi teman-teman, gitu ya. Mungkin belum, tapi sesuatu pasti terjadi teman-teman, gitu ya. Dan teman-teman kita harus sadari bahwa banyak hal juga yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, gitu ya. Di alam spiritual sana terjadi apa kita nggak tahu gitu. Di luar sana, yang di luar jangkauan kita, di luar penglihatan kita terjadi sesuatu, kita nggak tahu teman-teman, gitu ya. Jadi saya mau bilang sekali lagi, jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan lelah-lelah untuk berdoa. Yuk mari jadikan berdoa buat bangsa dan negara kita, buat kota kita ini suatu beban yang salah satu yang paling utama lah di dalam keseharian kita di masa-masa seperti ini ya, gitu ya teman-teman ya. Yuk mari kita berdoa buat bangsa negara kita. Oke, itu aja 4 poin saya teman-teman. Kalau saya boleh rangkum teman-teman, yang pertama tadi saya bilang bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua tadi ada jangan khawatir. Yang ketiga adalah jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, jangan mengutuk, jangan nyinyir, atau bisa diringkasnya, jangan mengeluarkan kata yang sembrono dan kotor gitu, yang sia-sia. Jangan seperti itu teman-teman. Dan yang keempat adalah berdoa untuk bangsa, untuk negara ya teman-teman ya. Oke, tadi itu 4 hal yang kita bisa lakukan di masa-masa sulit seperti ini teman-teman, gitu ya. Saya mau berkata sekali lagi, kita jadi anak Tuhan harus beda teman-teman, gitu ya. Apa yang gak baik di luar sana, apa yang negatif di luar sana, jangan diikutin teman-teman. Kita harus bersikap berbeda, kita harus bersikap seturut dengan kehendak Tuhan, kita harus bersikap seturut dengan firman Tuhan, gitu. Mari kita jadikan tetap firman Tuhan yang paling utama pedoman kita dalam bersikap, apalagi di masa-masa sulit seperti ini teman-teman, gitu ya. Akhir kata saya mau ucapkan sekali lagi, jangan lupa bersyukur ya teman-teman ya. Don't fail to see good things around you. Jangan gagal teman-teman untuk lihat hal-hal baik di sekeliling kamu, di sekeliling kalian semua, gitu ya, di sekeliling kita. Karena saya percaya tetap ada hal-hal baik teman-teman yang ada di sekeliling kita, gitu. Mungkin overall memang keadaan gak baik teman-teman, tapi tetap teman-teman, pemeliharaan Tuhan itu nyata, penyertaan Tuhan itu real, tetap ada hal baik yang bisa kita lihat di sekeliling kita, gitu ya. Apalagi di masa pasca seperti ini teman-teman, kita diingatkan lagi untuk bersyukur lebih lagi teman-teman. Bersyukur atas apa? Atas Tuhan yang sudah mau mati bagi kita, Tuhan yang sudah mau tebus dosa kita. Karya salib Kristus, karya penebusan Tuhan Yesus, itu luar biasa banget teman-teman. Kita harus bersyukur lebih lagi teman-teman, gitu ya. Dia mati supaya kita hidup, dia lemah supaya kita kuat, dia miskin supaya kita kaya teman-teman. Kaya di sini saya nggak berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan, kaya dalam hikmat dan lain-lainnya teman-teman, gitu ya. Jadi saya nggak bilang kaya tentang uang aja gitu teman-teman ya. Teman-teman, akhir kata saya mau bilang, yuk
mari kita hidup sebagai orang-orang yang bersyukur teman-teman gitu. Bersyukurnya tuh nggak cuma rasain syukur di hati doang, tapi kita benar-benar tuh kita jadi orang yang lakukan tindakan nyata atas ucapan syukur kita teman-teman gitu ya. Jadi ada tindakan yang benar-benar ada bersyukur ini kita hidupin benar-benar teman-teman ya. Maka itu sebagai orang bersyukur, yuk teman-teman, jangan hidup sia-sia, jangan hidup sembarangan teman-teman. Anak muda dengerin saya, jangan hidup asal-asalan gitu ya. Jaga hidupmu, perhatikan perkataanmu, perhatikan tingkah lakumu, perhatikan apa yang dikandung hatimu, perhatikan apa yang dikandung pikiranmu. Kita kayaknya jahat banget teman-teman kalau kita lakuin semua itu kita seakan-akan kita nggak menghargai banget karya salib Tuhan yang sudah mau mati buat kita, Tuhan yang udah tebus dosa kita. Jangan gitu teman-teman gitu ya. Jangan jadi manusia lama lagi teman-teman, tapi kita harus jadi manusia yang baru gitu ya, karena kita udah tebus sama Tuhan dengan darah yang berharga. Penebusan Tuhan itu luar biasa banget, membuat kita harusnya jadi orang-orang yang bersyukur dan menghidupi rasa ucapan syukur itu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu dan ini bisa memberkati teman-teman semua. Saya berdoa biar apa yang saya bagi bisa merema dalam kehidupan kalian dan kalian semua bisa praktek di dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Dan semoga sharing saya menguatkan kalian semua. Saya berdoa supaya kalian semua hidupnya terjaga ya di masa seperti ini ya. Jaga hidup teman-teman ya. Jaga hidup teman-teman dengan baik ya, apalagi di masa-masa seperti ini gitu ya. Hindarinlah perbuatan-perbuatan yang gak baik, yang negatif, yang gak sesuai sama firman Tuhan. Jangan ya, teman-teman ya. Ingat di masa-masa pasca seperti ini gitu ya, kita diingatin lagi nih teman-teman, kita harus menghargai karya nebusan Yesus gitu ya. Tuhan udah mau mati, bangkit buat kita harus hargain itu teman-teman ya. Oke, saya tutup dengan dua ayat teman-teman. Yang pertama di Yakobus 1 ayat 17, isinya begini teman-teman. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ingat teman-teman, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi segala yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan teman-teman. Itu yang Tuhan kasih buat kita semua teman-teman gitu ya. Nah karena itu, 1 Tesalonika 5 ayat 1 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu gitu ya teman-teman ya. Jadi bersyukur itu ya, itu sebenarnya ya kehendak Tuhan juga dalam kehidupan kita gitu teman-teman ya. Saya berdoa biar teman-teman semua terlepas dari apapun yang kalian alamin, terlepas dari apapun yang kalian sedang gumulkan segala macam, kalian tetap bisa bersyukur ya. Jangan salfok lihat masalah yang besar ya, tapi harus lihat Tuhan yang besar gitu ya. Harus ingat kita punya Tuhan yang besar gitu ya. Dan mari kita hidupin rasa syukur kita benar-benar dengan tindakan yang nyata. Amin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pejamkan mata kita angkat kedua tangan kita. Saya mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat apa yang sudah dibagi pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan biar apa yang ku bagi bisa memberkati setiap anak-anakmu ya Tuhan. Dan biar anak-anakmu ya Tuhan bisa bersyukur ya Tuhan. Mereka enggak gagal lihat kebaikan Tuhan meskipun di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Dan aku berdoa biar anak-anakmu bisa menghidupi rasa ucapan syukur itu dengan baik. Mereka bisa jaga hidup mereka dengan baik. Mereka hidup gak sia-sia, tapi mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kau dapati ya Tuhan hidup mereka berkenan kepadamu, dan mereka bisa menjadi garam, menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan mereka ya Tuhan bahkan bisa menjadi anak-anak muda yang berdampak, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ya Tuhan. Dan aku berdoa ya Tuhan, biar segala berkat-Mu yang terbaik ya Tuhan
Biar kasih-Mu, anugerah-Mu yang sempurna ada atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati segala usaha mereka, sekolah mereka, keluarga mereka, segala pekerjaan tangan mereka. Ya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah, biar semuanya berbuah berkali-kali lipat ya Tuhan. Dan biar segala yang mereka lakukan, segala yang mereka kerjakan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan akhirnya Tuhan, biar nama-Mu tinggikan, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Ucapkan berkat yang terbaik atas kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy Sunday teman-teman semuanya. God bless you.